Oke, Sampurasun, Wilujeng Sumping, wargi Garut. Di channel saya tentunya perkenalkan dulu dong. Nah, buat kalian yang baru kenal atau yang baru mampir ke channel saya, jadi channel saya atau saya sendiri ya, channelnya namanya Abdul Afar. Saya sering membahas tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian pariwisata, entah itu traveling, vlogging, hunting, bahkan bagian dari pariwisata itu adalah tentang sejarah. Nah, pernah nggak kalian mendengar julukan Swiss Van Java? Yes, itu adalah julukan indah itu disematkan untuk sebuah kabupaten di Jawa Barat yang alamnya luar biasa, sangat indah dan mempesona. Terpesona kayak lagu ya. Nah, betul, itu adalah Kabupaten Garut, guys. Tepuk tangan, Kabupaten Garut. Tapi di balik keindahannya, Garut itu menyimpan jejak sejarah yang sangat panjang dan menarik. Untuk siapa? Untuk kita telusuri secara bersama. Nah, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tapi secara ringkas mengenai sejarah Kabupaten Garut. Dan tapi saya ngedisclaimer bahwasanya kenapa saking banyaknya sumber cerita sejarah ini, jadi saya simpulkan langsung dari sumber resmi pemerintah Kabupaten Garut. Jadi siapkan cemilan kalian ya, dan mari kita mulai perjalanan menembus waktu. Oke, berawal dari kisah Garut yang kita kenal sekarang, yaitu sebenarnya berawal dari sebuah kabupaten yang bernama Kabupaten Limbangan pada waktu itu. Nah, pada tahun berapa? Tahun 1811 atau 1811, di mana Gubernur Jenderal Dendels pada waktu itu memubarkan Kabupaten Limbangan. Banyak alasan, tapi alasan utamanya adalah produksi kopi di daerah ini yang terus menurun, sehingga Bupati Limbangan pada saat itu mencoba untuk menggantinya. Nah, namun yang namanya roda pemerintahan terus berputar ya, seperti biasa. Setelah Inggris pada waktu itu mengambil alih Letnan Gubernur di Jawa gitu ya, yang namanya adalah Sir Thomas Stamford Raffles kalau nggak salah gitu ya. Ditulislah gitu nggak salah. Pada waktu itu tanggal 16 Februari tahun 1813 menandatangani surat keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan. Nah, tanggal inilah yang menjadi kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Garut. Tanggal berapa tadi? Tanggal 16 Februari tahun 1813. Nah, setelah dibentuk kembali, masalah baru kan bermunculan gitu ya. Pasti setiap mau mengatasi solusi ada lagi masalah. Setiap ada masalah harus disolusikan gitu ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya itu di mana ibu kotanya gitu kan. Ibu kota yang lama kan di daerah suci, dianggap tidak lagi memadai atau kurang strategis, maka dibentuklah sebuah tim pada waktu itu untuk mencari lokasi yang tepatnya untuk pusat pemerintahan yang baru. Nah, tim ini tim yang dipimpin oleh Bupati Limbangan yang pada waktu itu bupati pertama setelah pembentukan kembali. Siapa? RAA Adi Wijaya. Nah, mereka berkeliling nih, para tim itu disebut dengan panitia, berkeliling ke berbagai pelosok sehingga akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang subur, dikelilingi mata air yang bersih, yang jernih, memiliki panorama yang sangat indah, panorama alam yang dikelilingi oleh gunung-gunung gitu ya, megah seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Putri, dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebuah peristiwa unik yang menjadi cikal bakal nama Kabupaten Garut. Nah, terjadilah pada saat itu saat tim sedang menebas semak belukar begitu, salah seorang dari anggota rombongan tangannya itu ngerasa tergores, bukan ngerasa lagi tapi dia tergores gitu ya, ketinggalan sama rombongannya, tergores, atau dalam bahasa Sunda itu disebut dengan istilah kakarut, katanya seperti itu gitu katanya, oleh tanaman yang berduri. Jadi yang berduri tanamannya ya mengkarut gitu ya, mengkarut si salah satu
rombongan tadi. Nah, dalam rombongan itu ada juga seorang Eropa. Ketika melihat salah seorang panitia yang berdarah, ia bertanya, mengapa orang yang tangannya terluka itu bertanya gitu ya, mengapa gitu tangannya berdarah gitu. Tangannya pas dijawab sama orang tadi, tangan saya kakarut. Nah, karena lidah orang Eropa itu yang tidak fasih, kata kakarut itu terdengar seperti gagarut. Nah, dari situlah secara spontan mereka mulai menyebut daerah itu dengan nama Garut. Bahkan telaga yang ada di dekat lokasi itu pun diberi nama Cigarut. Ci itu artinya kalau dalam bahasa Sunda itu air ya. Nah, itu menjadi nama cikal bakal Cigarut. Nah, kisah ini memang sangat seru ya, karena pada zaman dahulu para penjajah Belanda, para penjajah Inggris juga gitu ya, banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke sini. Nah, Garut yang lahir dari sebuah ketidaksengajaan ini ternyata disetujui oleh Bupati siapa tadi? Bupati A. Dewi Jaya. Untuk apa? Untuk dijadikan nama ibu kota yang baru dari Kabupaten Limbangan ke Kabupaten Garut. Nah, pada tanggal berapa? Tanggal 15 September tahun 1813 itu diletakkanlah batu pertama kali ya, batu dengan untuk menjadi sarana prasarana pembangunan di lokasi tersebut gitu ya, supaya menjadi simbolis seperti apa? Pendopo, kantor asisten pemerintah, masjid, perumahan. Nah, setelah semua program pembangunan selesai, sekitar kurang lebih tahun 1821, ibu kota Kabupaten Limbangan pun resmi berpindah menjadi ya Kabupaten Garut ya, dari lokasi suci pindah ke kabupaten yang baru yaitu Kabupaten Garut. Nah, perubahan nama ini dari Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut sendiri baru diresmikan puluhan tahun kemudian. Jadi tidak di waktu itu guys, tidak di waktu yang berdekatan, tapi sudah puluhan tahun kemudian. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal pada tanggal 7 Mei tahun 1913. Nah, nama Kabupaten Limbangan ini secara resmi diubah menjadi apa? Kabupaten Garut. Selain itu, Garut juga terkenal akan kekayaan alam ya, kekayaan rempah-rempah, kekayaan alam, kekayaan banyak lah pokoknya. Jadi jangan salah dulu, banyak penjajah-penjajah yang rela jauh-jauh dari Jawa ke Garut hanya untuk apa? Hanya untuk mencari rempah-rempah, gengs. Banyaknya keindahan alam gitu ya, dari mulai pegunungan ada, apalagi laut ada, hutan ada, curug ada ya, waterfall gitu ya, curug banyak di sini. Nah, loba pisan pokoknya nama gitu kalau kata orang Sunda. Bahkan Garut juga dulu pernah kedatangan Charlie Chaplin, pernah ke Garut bahkan sampai 2 kali, yaitu pada tahun 1927 dan 1935, serta kemungkinan pada tahun 1932 dan 1936. Pada waktu itu banyaklah sumber-sumber mereka timnya menghabiskan waktu di Garut untuk apa? Untuk menikmati keindahan alamnya yang bahkan disebut Swiss Van Java. Lalu dipercayai kalau julukan Swiss Van Java itu dari Charlie Chaplin. Kenapa? Karena dia berulang kali bilang Garut ini layaknya kayak Swissnya Jawa gitu ya. Jadi Swissnya Jawa itu lokasinya di Garut. Nah, ia memakai kereta gitu ya, turun di stasiun Cibatu dan juga menginap di salah satu hotel-hotel. Contohnya di Hotel Grand Ngamplang pada waktu itu, dan juga Hotel Papandayan yang memang sekarang sudah tidak ada ya, alias sudah tidak dioperasikan lagi. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih kisah kasih di sekolah, bukan kisah kasih sekolah, kisah kasih Garut ya. Bahkan sejak saat itu daerah yang dulunya dikenal sebagai Limbangan sekarang kini sudah masyhur dengan nama Garut, kota intan yang penuh mempesona banget guys. Nah, itulah sepenggal kisah perjalanan panjang ya yang terbentuknya Kabupaten Garut dari pembubaran Kabupaten Limbangan hingga akhirnya sebuah nama dari peristiwa kakarut tadi ya, tergores artinya sampai berdarah, sampai panitia bertanya kenapa ini gitu ya, sampai bilang karena kurang fasih tadi, yang aslinya atau tadinya kakarut jadi Gagarut gitu. Jadi diambillah kata Garut. Nah, itu adalah sebuah sejarah yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya setiap nama itu memiliki cerita tersendiri dan sejarah tersendiri. Semoga narasi ini menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah negeri di daerah ini, khususnya Tatar Pasundan di Jawa Barat khususnya. Yuk absen nih, mana orang Garut nih? Garut kan bahasanya Sunda ya, jadi pokok nama sing sarehat baraya nak sing sarehat dek di mana wae pokok nama sing barokah lah rezekina, sing berkah sagala rupana ulah hilap, pokok nama
like kudu di like nya, orang Sunda kan gitu nya, orang Garut kudu di like terus disugrek disugrek terus di cara romen atunya dihanapnya dicomen-comen dihanap gitu nya. Itu saja mungkin ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar saya terus bersemangat menyajikan konten-konten yang menarik dan juga konten-konten yang bersejarah ya, atau nama-nama di daerah. Dan juga kalau kalian ada yang mau dibantu, Kak spill dong daerah mana nih yang ingin dibahas sejarahnya gitu ya, sejarahnya itu bisa nanti ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih, itu saja. Terima kasih sudah menonton, itu saja. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun, hatur nuhun. Garut.